Maira, Nadira, Oma Nadira serta si kembar Ryu dan Rio kini berada di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota mereka. Ryu dan Rio sudah siap dengan troli masing-masing di tangan keduanya. Sedangkan para wanita sibuk memilih barang dengan catatan yang sudah ada di tangan masing-masing. Ryu mendapatkan bagian bersama Maira, sedangkan Rio mendapatkan bagian bersama Oma serta sang kakak Nadira. Ryu mendorong trolinya tepat berada di belakang Maira yang tengah memilih barang. "Cepatlah kak, jangan lama-lama milihnya," keluh Ryu. Dalam hati Ryu menggerutu, ternyata benar apa yang orang-orang bilang kalau menemani para wanita belanja adalah hal yang membosankan. "Lihat itu trolinya Ryu belum juga dapat separuh, itu tandanya belanjaan kita belum lengkap," jawab Maira santai seraya terus mencari barang yang dimau tanpa melihat ke arah anak sambungnya itu. Hadiah wanita memang benar-benar merepotkan, gerutu Ryu. Sedangkan Maira yang mendengar gerutuan Ryu hanya tersenyum samar. Mereka berdua terus berjalan sampai barang yang mereka cari lengkap. "Sini kakak yang pegang trolinya," ucap Maira seraya mengambil alih troli yang sudah hampir penuh dari tangan Ryu anak sambungnya. "Sekarang kamu boleh ambil camilan apapun yang kamu mau," ucap Maira pada Ryu. "Serius kak?" tanya Ryu dengan wajah berbinar. Anggukan yang Maira berikan. "Jangan nyesal ya kalau nanti papa marah uangnya habis," ucap Ryu pada Maira. "Mana ada, ini pakai uang kakak, kartu papa kamu tertinggal," ucap Maira. Mendengar penuturan Maira, Ryu yang tadinya semangat urung mengambil barang, Maira menyadari jika ia salah bicara. "Loh kok diam? Ayo ambil apa yang kamu mau, atau kamu butuh sesuatu? Masalah uang, tentu saja nanti kakak bakal minta ganti sama papa kamu. Enak aja kakak sudah disuruh jaga anaknya masih disuruh bayarin pula," ucap Maira pura-pura menggerutu. Mendengar gerutuan Maira, Ryu berusaha menahan senyumnya. Ia berbalik dan langsung meraih makanan ringan yang ia mau saat hendak mengambil mie instan. "Aits, untuk yang itu nomor ya Ryu, gak boleh balikin lagi," ucap Maira. "Katanya bebas, baru pengen yang ini dilarang," protes Ryu. "Boleh yang lain, yang itu gak boleh," ucap Maira lagi. Ryu cemberut, namun terus melangkah mencari camilan kesukaannya dengan saudara kembarnya. "Kalau kamu pengen yang seperti tadi nanti kakak buatin deh, palingan lebih enak buatan kakak daripada yang tadi," ucap Maira. "Ya ampun kak, percaya diri banget," ucap Ryu menimpali, sedangkan Maira yang mendengar ucapan Ryu tertawa. Tidak ada kecanggungan lagi di antara keduanya. Maira dan Ryu terlihat seperti seorang kakak dan adik yang tengah berbelanja. Wah, lihat, nikahnya sama om-om jalannya sama berondong," ucap seseorang yang tak lain adalah Reina yang kini juga berada di pusat perbelanjaan itu. Maira yang sudah hafal dengan suara Reina memutar bola matanya malas. Ia tak berniat untuk menoleh papa kakaknya Reina. "Lanjut Ryu, kita ke sebelah sana," ucap Maira mengabaikan keberadaan Reina. Ryu menurut pada Maira, karena ia tahu siapa suami Maira, yakni papanya sendiri. Reina yang diabaikan oleh Maira merasa kesal, ia menghentakkan kakinya tak terima. Tiba-tiba berteriak, "Hei, mentang-mentang nikah sama om-om kaya, bisa seenaknya belanja dan jalan sama anak muda," ucap Reina dengan lantang sehingga membuat atensi orang beralih padanya. Maira menghela nafas kasar. Kenapa juga harus ketemu Reina? Gerutu Maira dalam hatinya. Ia menoleh pada Reina, yang ternyata dia sedang bersama tunangannya Rendi. Melihat Maira menoleh, Reina langsung merapatkan badannya pada Rendi. Ia memeluk lengan Rendi. Ia sengaja ingin memanas-manasi Maira. Reina yakin Maira tak bahagia dengan pernikahannya. Karena yang Reina tahu suami Maira adalah seorang duda. Jadi Reina pikir suami Maira adalah seorang yang sudah tua. Maira menatap jijik pada Reina dan Rendi. Ia mendekat. "Mau aku menikah sama om-om, yang penting saya tidak merebut suami orang. Saya mau jalan sama siapapun sudah atas persetujuan suami saya. Setidaknya saya tahu adab dan aturan, kalau di tempat umum banyak anak di bawah umur, jadi tidak bisa seenaknya main peluk-peluk begitu seperti kalian," ucap Maira seraya tersenyum sinis pada kedua pasangan di hadapannya. Sontak Reina langsung melepaskan pelukannya pada lengan Rendi. Terlihat orang-orang juga menatap jijik pada mereka berdua. Reina hendak menyerang Maira, namun dengan cepat Maira menghindar. "Apa perlu aku sebutin di sini Anda dari keluarga mana?" ucap Maira pelan pada Reina. Reina langsung mendelik, sedangkan Maira tersenyum meremehkan. Ia berbalik dan melanjutkan langkahnya bersama Ryu. Dari depan terlihat ada Nadira, Ryu serta oma mereka. Nadira memberikan kode 2 jempol pada Maira. Ia melihat bagaimana Maira melawan Reina tadi. Setelah Maira dan Ryu sampai di hadapan Nadira, Ryu serta mama mertuanya. "Lah tumben kamu beli yang beginian," ucap Nadira pada Maira. Karena ia tahu sahabatnya itu tidak begitu suka ngemil, Maira melirik Ryu yang berada di sampingnya. "Pantas," jawab Nadira. "Wah, banyak banget belanjaan kamu Ryu, pasti kamu maksa Kak Maira ya?" ucap Rio pada saudara kembarnya. "Ih, sembarangan, orang ini Kak Maira yang nyuruh kok," jawab Ryu. Rio cemberut.
Tahu gitu aku sama Kak Mera tadi, ucap Rio dengan nada kesalnya. Semua yang mendengarnya tertawa. Sudah, itu banyak kan? Berdua dulu, nanti kalau habis kalian belanja sendiri. Gak mungkin kan kita keliling lagi beli camilannya Rio? Ucap sang oma menengahi. Setuju. Kakak sudah lapar ini. Ucap Nadira. Ya udah yuk, bayar dulu, ucap sang oma. Biar mama gak capek, gimana kalau Mei sama Nadira aja yang antri di kasir? Mama bisa tunggu di kursi itu, atau ke cafe dulu saja sama Rio dan Ryu. Usul Maira. Boleh juga, ini kartunya buat bayar. Ucap mama mertua Maira dan seraya memberikan black card miliknya. Belum sempat menjawab, Nadira sudah mengambil black card sang oma. Kalian bawa oma istirahat dulu, ucap Nadira pada kedua adiknya. Siap, jawab Ryu dan Rio kompak. Sedangkan Nadira dan Maira segera mengantri di kasir. Kini, Maira, Nadira, si kembar Ryu dan Rio serta oma mereka berada di sebuah restoran yang berkonsep outdoor. Mereka tak jadi makan di cafe yang berada di dalam mall karena penuh. Makanan yang mereka pesan tiba, 5 menu berbeda kini berada di hadapan keduanya. Tumben kalian mesennya beda, ucap Nadira pada kedua adik kembarnya. Udah biasa kali makanya kakak nggak tahu, jawab Rio tanpa menatap kakaknya Nadira. Sebuah dahiman dari sang oma membuat keduanya diam. Makan dulu, oma sudah lapar, ucap sang oma. Kelimanya berdoa dan menyantap makanan masing-masing. Rio, cobain ini, makanan punyaku pasti lebih enak dari punyamu, ucap Ryu pada Rio saudara kembarnya. Tanpa banyak bicara, Rio langsung mencomot makanan Ryu dengan banyak. Anjir, banyak banget ambilnya, ucap Ryu keceplosan. Nadira mendelik pada sang adik karena berbicara tak sopan. Ryu langsung nyengir. Maaf, ucapnya. Punya Kak Mei kayaknya enak juga, ucap Rio. Kini ia beralih pada makanan Maira. Maira yang disebut namanya mendongak. Kalian mau coba? Ini cobain aja, ucap Maira pada kedua anak sambung kembarnya. Ryu dan Rio segera mengambil makanan Maira, sedangkan Nadira menatap tak percaya dengan tingkah kedua adik kembarnya itu. Bagaimana tidak, Nadira tahu kedua adiknya itu sangat anti dengan yang namanya berbagai makanan dengan orang lain yang mereka anggap bukan keluarganya. Pernah suatu hari, keponakan dari keluarga sang mama datang bertamu. Mereka membawa anak kecil yang sangat pecicilan dan saat acara makan, anak kecil itu memaksa ingin makan makanan yang tengah dimakan oleh Rio. Bahkan anak itu nangis hingga tantrum. Tapi bagaimanapun, yang namanya seorang Rio tidak akan pernah mau mengalah pada siapapun kalau mereka sudah tidak suka. Hingga saat sang oma berkata padanya untuk mengalah, tanpa banyak bicara Rio langsung meninggalkan meja makan. Karena Rio tidak pernah suka membagi makanannya dengan siapapun kecuali dengan saudara kembarnya Rio. Dan kini mereka dengan mudahnya meminta makanan milik Maira. Nadira langsung tersenyum, sepertinya kedua adiknya sudah mulai bisa menerima Maira. Bab ke-16. Keesokan harinya, seperti biasa Maira akan memasak sarapan untuk keluarga barunya. Setelah selesai ia baru akan membangunkan suaminya. Tapi kali ini, saat sang suami ia bangunkan, Sean tidak bergerak sama sekali. Bahkan saat Maira memberanikan diri untuk mengguncang tubuh suaminya yang tengah membelakanginya itu, Sean tidak merespon. Sampai akhirnya Maira nekat untuk membalik tubuh Sean. Mata Sean tetap terpejam. Dengan nafas seperti tidak teratur, Maira langsung menjulurkan tangannya pada kening Sean. Maira kaget ternyata suaminya sedang demam. Maira buru-buru menuju dapur dan menyiapkan air hangat untuk mengompres Sean. Setelah siap, Maira tergesa-gesa menuju kamarnya kembali. Setelah tiba di kamar, Maira menatap Sean suaminya, kemudian, "Maaf Om, aku lancang," ucap Maira pada suaminya. Lalu ia langsung mengompres kening suaminya, lalu mencari stok obat yang tersedia di kamar suaminya. Setelah mendapatkan obat untuk suaminya, Maira menepuk keningnya. "Astagfirullah, lupa tadi aku nggak ambil minum sekalian," ucap Maira pelan. Maira bergegas menuju dapur kembali untuk mengambil air hangat. "Ada apa, Nak?" tanya mama mertua Maira yang ternyata sudah duduk di meja makan menunggu anggota keluarga yang lain untuk sarapan. Saking paniknya Maira, ia sampai tak menyadari keberadaannya. "Om Sean demam, Ma," jawab Maira. "Aps!" ucap Maira langsung menutup mulutnya karena ia keceplosan menyebut suaminya dengan sebutan Om, padahal mama mertuanya sudah memintanya untuk merubah panggilannya. Tapi mau bagaimana lagi, toh Sean-nya tidak keberatan, begitu pikir Maira. Mama mertua Maira menggeleng pelan, mendengar penuturan menantunya itu. Sudah berapa bulan menikah masih saja memanggil Sean suaminya dengan panggilan Om. "Itu kamu mau kasih apa?" tanya mama mertua Maira. "Ini stok obat yang ada di kotak obat di dalam kamar, Ma. Sudah Mei kompres juga," jawab Maira. "Ya sudah, kamu urus dulu suamimu, Mama hubungi dokter keluarga dulu," ucap mama mertua Maira. Maira mengangguk, kemudian segera menuju kamarnya kembali. Sean masih memejamkan matanya saat Maira tiba di kamarnya. Om, bangun bentar ya,"
Ucap Merah pelan seraya mengguncang tubuh Sean suaminya. Om minum obat dulu baru tidur lagi, ucap Merah setengah memaksa. Hang! Gumam Sean pelan tapi Merah tak mendengar. Bukan ia tak mendengar suara sang istri sejak tadi. Ia mendengar tapi hendak membuka mata saja sulit. Lagi-lagi Merah menepuk keningnya. Astagfirullah. Bisa-bisanya Om Seanku suruh minum obat sebelum makan, aku buatin bubur dulu saja. Ucap Maira berbicara sendiri. Ia bergegas kembali keluar kamar untuk membuatkan sang suami bubur. Saat melewati meja makan, mama mertua serta ketiga anak sambungnya terlihat tengah sarapan. Perlu apa lagi, nak? Tanya mama mertua Maira. Mei mau buat bubur, Ma. Lupa tadi Om Sean belum makan mau minum obat. Ucap Merah nyengir. Ya sudah biar Mbok Eram saja yang buatin buburnya. Sini kamu gabung sarapan dulu. Ucap mama mertua Maira. Gak apa-apa, Ma. Biar Mei sendiri saja yang buat. Tolak Maira halus. Apa papa sudah bangun, Mei? Tanya Nadira. Belum, Nah. Gak ngerespon dari tadi. Ini mumpung tidur aku buatin bubur dulu. Jawab Maira. Nadira berohria saja, sedangkan si kembar Ryu dan Rio anteng menikmati sarapannya. Sudah biasa sang papa seperti itu. Jika terlalu lelah, maka akan demam dan akan sulit membuka matanya. Jadi si kembar tidak berkomentar lagi. Setelah beberapa menit, bubur buatan Maira sudah selesai. Maira langsung membawanya ke kamar suaminya. Pemandangan yang sama masih terlihat seperti saat Maira tinggalkan tadi. Sean masih betah menutup matanya. Maira cek kembali handuk kompresnya, ternyata sudah mulai kering. Maira celupkan kembali pada air kompresnya dan kembali menaruhnya di kening sang suami. Om, bangun Om, makan dulu. Ucap Maira seraya mengguncang bahu Sean pelan. Tak menyerah, Maira mencoba membangunkan Sean lagi. Barulah setelah mencoba untuk yang ketiga kalinya, mata Sean akhirnya terbuka. Alhamdulillah akhirnya melek juga, ucap Maira pada akhirnya. Makan dulu Om, terus minum obat. Ucap Maira. Tanpa menjawab, Sean berusaha untuk bangun. Dengan sigap Maira membantu suaminya untuk bersandar pada sandaran bed. Setelah Sean duduk, Maira segera mengambil bubur buatannya untuk disuapkan pada Sean. Lagi-lagi Sean menutup matanya, sungguh rasanya mata Sean terasa sangat berat. Ayo Om mangap, biar bisa minum obat antara. Ucap Maira pada Sean suaminya. Ah! Ucap Maira. Sean menurut saja pada istri kecilnya itu, dengan mata terpejam ia memakan buburnya. Maira terus memaksa Sean untuk memakan bubur buatannya hingga tersisa sedikit. Hingga pintu kamar mereka diketuk dari luar. Tok tok tok. Dengan segera Maira menyimpan buburnya kemudian beranjak untuk membuka pintu kamarnya. Terlihat sang mama mertua, Nadira, si kembar Ryu dan Rio, serta seorang dokter yang usianya tidak jauh berbeda dengan sang suami sudah berada di sana. Silahkan masuk, jawab Maira ramah. Dokter keluarga yang sudah biasa menangani Sean yang seperti ini, langsung menginfus Sean saat itu juga. Kelelahan, hanya itu saja yang dokter katakan. Setelah memeriksa keadaan Sean, dokter keluarga Bagaskara pamit undur diri dari kediaman Bagaskara. Mei kalau mau berangkat kuliah, biar mama saja yang jaga suamimu. Ucap mama mertua Maira. Gak Ma, Mei libur dulu, biar Mei bisa jagain Om Sean. Tolak Maira. Nah, kamu berangkat sendiri dulu ya. Ucap Maira pada sahabat sekaligus anak sambungnya itu. Ya udah deh, aku siap-siap dulu, kamu jagain papa aja. Jawab Nadira kemudian. Akhirnya semua yang berada di kamar Sean keluar satu persatu, setelah membantu sang suami minum obat. Maira membantu sang suami membetulkan posisi tidurnya. Meski berat, Maira berusaha sekuat tenaganya memindahkan tubuh suaminya dengan sangat hati-hati agar tidak mengenai infusnya. Setelah memastikan sang suami beristirahat, Maira keluar dari kamarnya, membiarkan sang suami untuk beristirahat. Malam hari, Maira tengah tertidur di sofa seperti biasanya, mendengar suara orang menggigil. Sudah dipastikan jika itu sang suami, karena di dalam itu hanya ada dirinya dan Sean saja. Maira langsung melompat dari tidurnya, ia mendekati suaminya, ia menyentuh kening suaminya, demam kembali menyerang suaminya. Om bangun Om. Ucap Maira tapi Sean tak merespon. Maira mengambil selimut lagi di walk-in closet, lalu ia pakaikan pada sang suami karena satu selimut masih membuat suaminya menggigil. Lalu Maira keluar menuju dapur berniat mengambil air hangat. Setelah itu Maira kembali ke kamarnya dan Maira mencari obat dari dokter tadi dan segera meminumkannya pada suaminya. Setelah beberapa saat, terlihat Sean sudah lebih baik. Maira menghela nafas lega. Ia hendak kembali ke sofa, namun tidak tahu sejak kapan tangannya sudah digenggam oleh Sean, sedangkan Sean kini telah tertidur pulas dengan dengkuran halus yang terdengar di telinga Maira. Maira menghela nafas pelan. Ia akhirnya duduk di bawah tubuh Sean, kemudian menidurkan kepalanya di dekat tangan Sean yang menggenggam tangannya. Tak terasa mata Maira ikut terpejam.
Maira tidur dengan posisi duduk di samping bed Sean. Azan subuh berkumandang, Sean merasakan tubuhnya sudah lebih baik daripada kemarin. Saat membuka mata pertama kalinya, Sean melihat pemandangan yang tak pernah ia duga. Sang istri tidur di bawah bednya dengan posisi duduk seraya menggenggam tangannya. Sean mencoba mengingat-ingat kejadian kemarin, bagaimana riwayatnya Maira merawatnya dari pagi hingga semalam ia yang sempat menggigil kedinginan. Tanpa sadar, Sean mengelus kepala Maira istri kecilnya yang kini tengah tertidur pulas di bawah bednya. Ia merasa sepertinya Maira kelelahan karena mengurus dirinya. Terima kasih, ucap Sean pelan. Maira yang merasa terusik dengan gerakan tangan Sean, menggerakkan tubuhnya. Tentu saja Sean langsung berpura-pura tidur kembali. Astagfirullah, aku terlambat, ucap Maira panik. Maira langsung bangkit hendak menuju kamar mandi. Tapi ia teringat sesuatu, ia berbalik dan menyentuh kening suaminya. Alhamdulillah sudah nggak sepanas kemarin, ucap Maira pelan, seraya tersenyum. Kemudian ia bergegas menuju kamar mandi dan segera mengambil wudhu untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah sholat subuh, ia bergegas menuju dapur hendak menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Terlihat di sana ada Bi Erem serta mama mertuanya. Maaf ma, aku telat bangun, ucap Maira tak enak. Gak apa-apa sayang, mama ngerti kok. Gimana Sean? Apa masih panas? Tanya mama mertua Maira. Alhamdulillah ma, sudah mendingan, gak sepanas kemarin. Jawab Maira. Kemudian Maira, mama mertuanya, serta Bi Erem memasak bersama untuk sarapan hari ini. Sementara Sean di dalam kamarnya, sedang menatap ke depan dengan tatapan yang sulit diartikan, berbagai pikiran kini berkecamuk dalam pikirannya. Ia tak mengerti harus berlaku seperti apa pada istri kecilnya, ingin memperlakukan Maira seperti bagaimana ia memperlakukan putrinya Nadira, tapi Maira adalah istrinya. Ingin memperlakukan Maira layaknya istri pada umumnya, tapi Maira masih kecil. Sean menggelengkan kepalanya sesekali terlihat menghela nafas berkali-kali. Bab ke-17. Setelah selesai membuat sarapan, Maira menyiapkan sarapan sang suami untuk ia bawa ke kamar karena suaminya masih belum bisa bangun. Maira dengan semangat menyiapkan semuanya, ia ingin suaminya cepat sembuh itu saja. Karena jika ditanya bagaimana perasaannya pada Sean maka jawabannya tidak tahu, ia jarang berkomunikasi dengan Sean. Maira dan Sean akan berbicara hanya seperlunya saja. Jadi jika hanya seperti itu, bagaimana bisa keduanya akan jatuh cinta? Hanya Tuhan, Maira dan Sean yang tahu. Maira membuka pintu kamar Sean dengan sangat pelan, karena ia tidak ingin mengganggu tidur suaminya, tapi yang Maira lihat ternyata Sean sudah duduk bersandar di bednya seraya memainkan ponselnya. Pagi om, sudah bangun? Sapa Maira. Hanya itu jawaban yang Sean berikan. Maira memberanikan diri mendekat pada Sean. Tangannya hendak menjulur pada kening Sean untuk mengecek suhu tubuh Sean, tapi ia segera sadar jika Sean kali ini sedang duduk, belum tentu ia mengizinkannya melakukannya. Oh om, ini aku bawain sarapan. Ucap Maira terbata. Sean mendongak saat mendengar suara Maira sudah berada di dekatnya. Taruh situ saja, jawab Sean seraya mengkoda melalui matanya agar sarapan yang dibawa Maira disimpan di atas nakas. Maira langsung menaruhnya begitu saja, ingin menyuapi seperti kemarin agar Sean bisa segera sarapan. Tidak mungkin jika Sean sudah seperti sekarang. Begitu pikir Maira, tak ada pembicaraan lagi di antara keduanya. Ya udah om, saya mandi dulu, kalau om perlu sesuatu tunggu saya sebentar. Ucap Maira terbata. Sedangkan Sean hanya mengangguk saja. Maira langsung menuju walk-in closet, mengambil handuk dan bajunya, kemudian segera menuju kamar mandi. Setelah Maira masuk ke kamar mandi, Sean merutuki dirinya yang tadinya ia sudah berniat untuk berterima kasih pada Maira, justru lidahnya terasa kaku dan keluarga tidak bisa mengatakannya. Tok tok tok. Pintu diketuk, saat Sean menoleh ternyata sang mama yang datang. Gimana sayang? Sudah lebih baik? Tanya mama Sean. Sean mengangguk dan tersenyum pada mamanya. Maira lagi mandi? Tanya mama Sean. Dan hanya anggukan yang Sean berikan. Infusnya mau habis lagi ini, Pak Dokter belum datang. Ucap mama Sean saat melihat infus Sean. Barusan sudah kirim pesan ma, katanya agak terlambat karena ada pasien urgent. Lagian kayaknya Sean udah gak butuh infus lagi ma, sudah enakan badan Sean. Jawab Sean panjang lebar pada sang mama. Mama Sean tersenyum, kemudian matanya beralih pada makanan yang tadi Maira bawa yang berada di atas nakas dengan keadaan yang masih utuh. Loh kok belum dimakan? Tanya mama Sean. Bentar lagi lah ma, jawab Sean santai. Kamu tahu Sean, istrimu memang masih kecil tapi mama lihat ia berusaha menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Ia mencoba menjadi ibu yang baik untuk anak-anakmu, mencoba menjadi menantu, istri serta ibu yang baik di rumah ini. Apa yang bisa ia lakukan tanpa menunggu perintah. Ucap mama Sean. Anak semuda itu harusnya masih bisa bermain-main di luar sana, tapi secara tak langsung kita sudah merenggut kebebasannya.
Beruntung melihat raut wajahnya Meira, Mama bisa merasakan jika ia menjalani garis takdirnya dengan ikhlas dan tulus kali ini. Ucap Mama Sean lagi. Tadi Meira masak, menyiapkan sarapan ini untuk kamu dengan semangat tanpa memikirkan dirinya sendiri yang belum sarapan. Kemarin Meira yang paling sibuk mengurus kamu. Mama bukan mau memaksa kamu untuk menerimanya, tapi itu sudah seharusnya kamu lakukan. Dia tanggung jawabmu Sean, kamu pikirkan lagi ucapan Mama ini. Secara tak langsung Meira sudah mengorbankan dirinya untuk keluarga kita. Lanjut Mama Sean. Sean terdiam mendengar ucapan sang mama, ia mencoba mencerna semuanya. Melihat putranya terdiam, Mama Sean mengelus kepala putra satu-satunya itu, kemudian segera keluar dari kamar sang putra. Tak berselang lama, Meira keluar dari dalam kamar mandi sudah lengkap dengan hijabnya. Meira tak berani membuka hijabnya meski berada di dalam kamar bersama suaminya karena Sean belum memintanya melakukan hal itu. Sean memperhatikan apa saja yang dilakukan Meira, sedangkan Meira yang diperhatikan merasa salah tingkah. Setelah beberapa saat terdengar suara hair dryer di dalam walk-in closet. Sepertinya Meira sedang mengeringkan rambutnya di sana, dan Sean masih betah menatap ke arah walk-in closet meski ia tak bisa melihat apa yang dilakukan istri kecilnya itu. Setelah beberapa saat, Meira keluar dari walk-in closet. Saya mau sarapan, ucap Sean pada Meira. Hah? Iya om? Jawab Meira. Saya mau sarapan, ucap Sean lagi. Meira mendekat. Om mau makanannya diangetin lagi ya? Ucap Meira kemudian mengangkat nampan yang berisi sarapan untuk Sean. Tunggu bentar ya om, ucap Meira tanpa merasa lelah karena harus kembali ke bawah untuk menghangatkan makanan itu kembali. Suapi saya, ucap Sean singkat. Hah? Ucap Meira tak percaya, ia merasa sepertinya ia salah dengar. Suapi saya, ulang Sean. Oh ke satu iya om, ucap Meira terbata. Tapi Mei angetin dulu ya, ucap Meira lagi. Tidak usah itu saja, jawab Sean. Meira mengambil posisi duduk di depan Sean. Sebenarnya ia gugup, tapi ia tahu ini termasuk kewajibannya sebagai seorang istri. Perlahan Meira menyuapkan makanan pada Sean. Sean menatapnya dengan intens, sedangkan Meira jika tak sengaja bersitatap dengan Sean langsung mengalihkan pandangannya salah tingkah. Tak ada pembicaraan selama Meira menyuapi Sean. Bahkan Sean yang sedari awal merasa makanan yang ia telan terasa hambar terkadang pahit tidak terasa jika sudah menghabiskan sepiring nasi yang dibawakan Meira. Meira menyuapkan minum juga pada Sean. Sean minum dengan tatapan tak lepas dari Meira. Meira sebenarnya ingin protes, tapi nyalinya menciut tak berani. Meira beranjak dan mengambilkan obat untuk Sean. Ini obatnya om, ucap Meira. Namun lagi-lagi Sean meminta untuk disuapi. Saat Meira beranjak menuju pintu. Mau kemana? Tanya Sean refleks. Mau taruh ini ke dapur om, jawab Meira. Sean mengangguk. Kamu sarapan dulu, lalu kembali ke sini. Ucap Sean. Baik om, jawab Meira kemudian segera keluar dari kamarnya. Setelah Meira keluar, Sean mencoba mengingat-ingat wajah Meira. Ia merasa familiar dengan wajah Meira, tapi siapa Sean lupa. Ia yakin jika Meira mirip seseorang yang tak asing baginya. Saat Sean tengah asik dengan pikirannya, pintu kamar terbuka, masuk istri kecilnya beserta putrinya Nadira. Papa sudah baik kan? Tanya Nadira seraya menyentuh kening sang papa. Sudah sayang, papa sudah lebih baik. Ucap Sean pada putrinya. Ryu dan Rio sudah berangkat? Tanya Sean. Ada di halaman belakang pa, jawab Nadira spontan. Menyadari ia salah jawab, Nadira langsung menutup mulutnya. Sean menatap datar putrinya. Mereka kena skors pa, jawab Nadira lirih. Sean menatap Meira yang tengah menatap ke arah lain. Ia menghela nafas kasar. Sean merasa sudah sering memberikan peringatan pada kedua putra kembarnya itu. Tidak tahu kenapa Sean merasa sangat sulit mengendalikan putra kembarnya itu. Keduanya seolah tak pernah bosan untuk selalu membuat ulah di sekolah. Kalian mau berangkat kuliah? Tanya Sean setelah beberapa saat terdiam. Aku enggak kom, jawab Meira dengan suara keras refleks. Kemudian Meira meringis, menyadari dirinya terlalu keras bersuara. Sedangkan Nadira ia cekikikan dengan tingkah sang sahabat. Ia sudah tahu jika sahabat sekaligus ibu sambungnya itu absen lagi hari ini, alasannya karena sang papa masih belum sembuh total. Menyadari Meira salah tingkah, Nadira langsung meraih tangan sang papa untuk diciumnya, kemudian mencium kedua pipi sang papa. Nadira berangkat ya pa, ucap Nadira. Kemudian ia menepuk pundak Meira, berangkat ya ma, ucap Nadira pelan, seraya meledek pada Meira. Meira mendelik pada Nadira, sedangkan Nadira dengan langkah cepat, segera menuju pintu. Assalamualaikum, ucap Nadira. Waalaikumsalam, jawab Meira dan Sean bersamaan. Lagi-lagi hanya karena hal itu membuat Meira salah tingkah, Meira menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Mei bantu mama dulu om, ucap Meira segera bergegas menuju pintu. Belum sempat menyentuh gagang pintu. Berhenti, ucap Sean. Tentu saja hal itu langsung menghentikan langkah Meira. Siapa yang nyuruh kamu keluar, ucap Sean lagi. Meira langsung berbalik,
Ia menatap Sean yang tengah menarik jarum infusnya secara paksa. Tentu saja hal itu membuat darah di tangan Sean keluar. Maira menutup mulutnya tak percaya. Astagfirullah ucap Maira. Maira langsung mendekat dan mengambil tisu yang tersedia di meja saking paniknya. Kemudian meraih tangan Sean dan mencoba menghentikan darah yang keluar dengan tisu. Saya tidak apa-apa ucap Sean. Dan hal itu menghentikan Maira yang tengah sibuk dengan tangan Sean. Maira bangkit dan segera mengambil plaster yang berada di kotak obat yang tersedia di kamar mereka. Kemudian Maira memasangkan plaster itu ke tangan suaminya Sean. Kenapa nggak nunggu dokter aja si Tanpa sadar Maira protes pada Sean. Sedangkan Sean yang diprotes hanya menatap pada Maira saja. Maira yang ditatap oleh Sean sadar dan langsung melepas tangan Sean begitu saja. Maaf ucapnya. Nunggu dokter kelamaan, toh infusnya sudah habis. Jawab Sean. Maira menatap infus sang suami, dan ternyata benar apa yang dikatakan suaminya Sean jika infusnya sudah habis, dan ia tak menyadari itu. Kenapa kamu nggak kuliah? Tanya Sean pada Maira. Maira salah tingkah, ia bingung mau menjawab apa. Itu anu. Ucap Maira terbata. Sean tetap menatapnya, akhirnya Maira menunduk. Nunggu sembuh, nanti Mei masuk kuliah lagi, jawab Maira dengan pandangan masih menunduk. Sean berusaha untuk tidak tersenyum. Gadis kecil di hadapannya kini terlihat sangat imut di mata Sean. Kamu mau nemani saya? Tanya Sean lagi. Tanpa sadar Maira mengangguk pelan. Kemudian Maira segera mendongak. Enggak. Mei nunggu di luar sana mama. Istirahat aja. Takut butuh apa-apa bisa panggil Mei. Ucap Maira panik. Sean mengalihkan pandangannya untuk menahan tawanya. Sungguh kenapa pagi ini istri kecilnya terlihat menggemaskan begitu pikir Sean. Kalau kamu mau nemani saya, sini duduk di samping saya. Ucap Sean seraya menepuk kasur di sebelahnya. Hah? Jawab Maira tersentak. Saya minta kamu duduk di sebelah saya, jawab Sean lagi dengan nada tidak bersahabat. Menyadari suaminya hendak marah, Maira langsung menaiki tempat tidur dan segera mendudukkan dirinya di tempat yang Sean suruh tadi. Kamu bisa pijat saya nggak? Tanya Sean. Nggak begitu bisa sih tapi Mei bisa coba. Jawab Maira terbata. Tanpa babi bu, Sean langsung menidurkan kepalanya di paha Maira. Maira yang mendapat perlakuan seperti itu langsung tegang, ia menahan nafasnya. Ini pertama kalinya bagi Maira, sungguh pertama kalinya ia berdekatan sangat dekat seperti ini dengan seorang pria. Sama papanya saja tidak pernah ia hanya bisa mendekat pada sang papa Sony Mahendra hanya saat hendak berpamitan. Itu pun kalau ada Sony, jika tidak ia hanya akan berpamitan pada Mbok Yam saja. Menyadari istri kecilnya kaku, Sean tersenyum samar, lebih tepatnya ia berusaha untuk menahan tawanya. Kamu bisa pijat nggak? Tanya Sean lagi. Maira tersadar. Bisa jawab Maira terbata. Pijat kepala saya pusing. Titah Sean. Baik jawab Maira, tangannya segera menyentuh kepala Sean dan memijatnya perlahan. Sedangkan Sean memejamkan matanya menikmati pijatan sang istri. Sedangkan di luar pintu sang mama dan dokter keluarga Bagaskara yang hendak masuk melihat kedekatan yang dilakukan oleh Sean dan Maira. Sang mama dan dokter dapat melihat keduanya dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Mama Sean tersenyum melihat anak dan menantunya. Ia berharap semoga kedepannya anak dan menantunya mendapatkan kebahagiaan. Tembok tebal di antara Sean dan Maira mulai menipis. Kini keduanya terlihat sedang mengobrol santai dengan posisi tetap Maira masih memijat kepala Sean yang katanya pusing. Tidak tahu pusing sungguhan atau tidak. Hanya Tuhan dan Sean yang tahu. Bab ke-18. Keesokan harinya Sean sudah terlihat lebih segar. Sean sudah bisa kembali bekerja seperti biasanya dan Maira bisa kembali masuk kuliah. Terlihat keduanya turun dari kamar mereka dengan Maira yang mengikuti di belakang Sean seraya menenteng tas kerja suaminya. Nadira yang melihat hal itu tersenyum senang. Pagi sayang, sapa Sean pada Nadira. Pagi juga pak, jawab Nadira. Sean dan Maira duduk di posisi mereka seperti biasanya. Setelah itu, terlihat Oma Nadira, Ryu dan Rio juga ikut bergabung. Semua makan dengan tenang setelah selesai sarapan. Ryu, selama kalian diskors ikut papa ke kantor, kalian belajar di sana. Titah Sean pada kedua anak kembarnya. Sedangkan Ryu dan Rio tidak bisa menolak, mereka hanya mengangguk pasrah mendengar titah sang papa. Segera ambil keperluan kalian, papa tunggu di depan. Ucap Sean. Keduanya dengan cepat berlari menuju kamarnya untuk mengambil tas mereka. Sean pamit pada sang mama dan putrinya, sedangkan Maira mengikuti dari belakang untuk mengantar Sean sampai teras depan. Tiba di teras, Sean melihat jam di pergelangan tangannya. Saya berangkat, pamit Sean pada istri kecilnya. Maira segera meraih tangan Sean untuk diciumnya. Hati-hati ucap Maira. Sean mengangguk dan tersenyum pada Maira, istri kecilnya. Sedangkan Maira yang melihat senyum suaminya pertama kali merasa kagum.
Ya Tuhan, tampan sekali suamiku barusan, ucap Maira dalam hatinya. Ia terus menatap ke arah suaminya, meski suaminya sudah masuk ke dalam mobil. Lamunan Maira terhenti saat si kembar sudah berada di dekatnya. Kami berangkat Kak, ucap Ryu pada Maira. Ya udah kalian hati-hati ya, ucap Maira pada Ryu dan Ryo anak sambung kembarnya. Keduanya kompak mengangguk dan memperlihatkan jari jempolnya dengan membentuk huruf O. Setelah mobil suaminya tak terlihat, barulah Maira masuk ke dalam rumah kembali. Kini Maira dan Nadira sudah tiba di kampus. Saat keduanya berjalan beriringan di koridor kampus, semua orang menatap kedua dengan tatapan aneh, lebih tepatnya merendahkan. Maira dan Nadira yang tidak tahu apa-apa terus melanjutkan langkah mereka tanpa memperdulikan tatapan teman-teman mereka. Lihat tuh, penampilan aja pakai hijab, nggak taunya di belakang suhu. Penampilan nggak menjamin kalau orang itu baik. Jadi nggak respect gue sama dia. Berbagai bisik-bisik dari teman kuliah Maira dan Nadira terdengar, sampai salah satu dari mereka mendekati keduanya. Nah, jangan dekat-dekat sama temen lo ini deh, nanti ketularan gak benernya. Ucap salah satu teman mereka pada Nadira. Maksudnya apa? Tanya Nadira. Tuh lo lihat di papan informasi, jelas salah satu teman Nadira dan Maira. Tanpa banyak bicara, Nadira langsung menarik tangan Maira untuk menuju papan informasi. Di sana terlihat beberapa lembaran yang bertuliskan, mahasiswa di kampus X diperistri om-om untuk dijadikan simpanan, masih tidak punya malu sering jalan sama berondong. Disertai dengan beberapa foto Maira bersama pria yang terlihat lebih kecil dari Maira postur tubuhnya, namun fotonya di-blur, sedangkan foto Maira terlihat sangat jelas. Ada juga foto Maira dengan pria yang terlihat dewasa dari postur tubuhnya, namun si pria juga di-blur. Dengan cepat Nadira dan Maira menurunkan foto-foto itu. Siapa sih yang kurang kerjaan seperti ini? Ucap Nadira dengan kesal. Sedangkan Maira mengamati salah satu foto itu. Nah, ini sepertinya fotoku waktu di mall bareng si Ryu. Ucap Maira. Nadira langsung mendekat dan mengamati foto yang berada di tangan Maira. Bener Mei, kamu kan pakai baju ini waktu itu, ucap Nadira. Tapi ini sama siapa Mei, ucap Nadira memperlihatkan foto Maira yang tengah bersama orang dewasa. Gak tahu, editan bukan sih, selama ini aku kemana Mei? Kamu tahu sendiri aku di rumah aja, kalaupun keluar sama kamu dan mama aja. Ucap Maira. Tiba-tiba bahu Maira disenggol dari belakang dengan keras. Oh! Ucap Maira. Setelah mendongak, ternyata ada Reina dan Rendi di sana. Apa kabar, Mei? Aku kuliah hari ini diantar Kak Rendi. Seneng banget ya Kak Rendi sampai bela-belain pindah ke kota ini demi aku. Ucap Reina panjang lebar. Sedangkan Maira hanya menatap datar kakaknya itu. Kemudian menarik tangan Nadira untuk pergi dari sana. Mei, kamu dengar aku nggak sih? Bentak Reina saat melihat Maira tak meresponnya. Maira berbalik. Aku tak peduli. Bukannya kakak memintaku untuk tidak pernah menyapa kakak selama di kampus, kenapa sekarang jadi norak begini? Ucap Maira mengejek, kemudian segera berlalu dari hadapan Reina dan Rendi. Sedangkan Reina mengepalkan tangannya kesal. Sialan lo, bentar lagi lo bakal dikeluarin dari kampus, kita lihat aja. Ucap Reina dalam hatinya, senyum smog terlihat di wajah Reina. Udah Rei, jangan cari gara-gara terus sama Maira, nanti kamu ketularan sifat gak baiknya Maira, aku gak suka, ucap Rendi pada Reina tunangannya. Reina langsung merubah ekspresi kesalnya. Iya kak, padahal aku cuma pengen nyapa aja, biar meski kita udah gak serumah silaturahmi tetap terjaga. Jawab Reina sendu. Rendi tersenyum mendengar penuturan tunangannya itu, ia mengelus rambut Reina. Dia gak mau kamu baikin, udah ya gak usah dipikirin, ayo aku antar kamu ke kelas, bentar lagi aku harus balik ke tempat. Kerja, ucap Rendi lembut pada Reina. Sedangkan Reina hanya mengangguk dan berusaha tersenyum. Ia memperlihatkan raut wajah murung karena Maira tidak mau bersikap baik padanya. Setelah Maira dan Nadira selesai satu kelas mereka, salah satu teman mereka mendekat. Maira, lo dipanggil Pak Dekan sekarang. Ujarnya. Ada apa ya? Tanya Maira. Mana gue tahu, cepet Gi. Ucap teman Maira lagi. Maira dan Nadira bergegas menuju ruang dekan, tapi di depan halaman dekan banyak para mahasiswa berkumpul. Keluarkan Maira! Keluarkan Maira! Teriak mereka. Deg! Mendengar teriakan mereka, Maira terkejut. Apalagi masalahnya kali ini, ucap Maira dalam hati. Kami gak mau kampus ini tercemar hanya karena seorang Maira. Teriak salah satu mahasiswa itu. Maira mendekat pada dekan yang kini berada di hadapan para mahasiswa itu. Nah itu orangnya. Wal bikin malu aja lo. Teriak salah satu mahasiswa itu. Mei, ini mereka protes dengan isu yang menyebar tentang kamu, jelas Pak Dekan. Tolong beri kami penjelasan. Maira menghela nafas dalam,
Sepertinya statusnya jika ia sudah menikah harus terkuak kali ini, begitu batin Maira. Saya memang sudah menikah, tapi salah orang menikah itu di mana? Tanya Maira. Semua mahasiswa itu terdiam, tidak ada yang bisa menjawab Maira. Benar lo menikah sama om-om buah dijadikan simpanan? Tanya salah satu dari mereka. Mau nikah sama siapapun itu privasi saya, yang pasti saya bukan simpanan, saya istri satu-satunya suami saya. Jawab Maira. Apa kampus ini sudah berubah aturannya? Tidak mengizinkan kuliah di sini jika sudah menikah? Tanya Maira lagi. Setidaknya lo jaga martabat lo sebagai istri, jangan suka jalan sama yang lebih muda kalau di luar. Jawab salah satu dari mereka. Maira menghela nafas dalam. Apa kalian ada bukti tentang ucapan kalian? Tanya Maira. Semua juga tahu itu, Mei, jawab mereka. Kalau cuma foto-foto tidak jelas seperti tadi kalian meminta saya untuk keluar dari kampus ini, saya akan cari kebenarannya siapa yang menyebarkan foto itu. Karena itu sebenarnya foto saya bersama anak sambung saya, dan ada beberapa yang saya tidak tahu siapa yang memotretnya, saya akan menyelidikinya. Ucap Maira. Jika terbukti foto-foto itu editan, kalian yang ada di hadapan saya kali ini, dan juga si penyebar foto akan saya tuntut. Jelas Maira lagi. Semua mahasiswa langsung diam, mereka tak menyangka jika Maira akan tak gentar seperti itu. Mereka hanya disuruh memperkeruh suasana dengan diiming-imingi beberapa uang. Bab ke-19. Kini Maira dan Nadira berada di ruang dekan mereka. Keduanya diminta memberikan penjelasan kembali oleh dekan mereka. Mei, Bapak tahu, kamu dari keluarga mana, tapi Bapak baru tahu kalau kamu sudah menikah. Apa itu benar? Tanya Pak Dekan. Benar Pak, saya sudah menikah. Jawab Maira. Wajah Pak Dekan terlihat iba. Ia tahu Maira dari keluarga Mahendra dari berkas Maira, bahkan saat pendaftaran ia mendapat telepon agar merahasiakan siapa keluarga Maira disertai dengan berbagai ancaman. Tapi saat Reina masuk di universitas tidak ada peringatan dari keluarga Mahendra seperti saat Maira masuk. Maira menghela nafas pelan melihat wajah Pak Dekan. Suami saya papa dari Nadira Pak, jawab Maira pada akhirnya. Pak Dekan tercengang. Ya jadi benar kamu menikahi om-om, jawab Pak Dekan spontan. Usia tidak penting bagi saya Pak, yang penting bisa membimbing saya dan mau menghargai saya. Jawab Maira. Sedangkan Nadira tersenyum mendengar jawaban Maira, begitu juga Dekan mereka. Benar apa yang kamu katakan benar Mei? Bapak doakan semoga pernikahanmu langgeng sampai kakek nenek. Jawab Pak Dekan. Maira meringis dalam hatinya mendengar jawaban Pak Dekan, namun ia tetap menjawab. Amin, terima kasih doanya Pak, doa baik juga untuk Bapak dan keluarga. Ucap Maira. Kueng kueng kueng. Telepon di ruang Pak Dekan berbunyi, Pak Dekan pun meminta izin pada Maira dan Nadira untuk menerimanya sebentar. Iya Pak, tidak mereka baik-baik saja. Baik Pak, iya. Baik, nanti saya tanyakan maunya seperti apa. Baik, waalaikumsalam. Pak Dekan menghela nafas pelan, yang menghubunginya barusan adalah Sean, suami Maira atau Papa Nadira. Maina, Tuan Sean yang menghubungi saya barusan. Ucap Pak Dekan. Maira menahan nafas mendengar sang suami yang menghubungi dekannya. Pikirannya kemana-kemana. Ia takut ada yang menyampaikan tentang informasi yang memfitnahnya tadi pada sang suami. Ia menatap Nadira dengan tatap memelas, sedangkan Nadira hanya menggeleng pelan. Terlihat Pak Dekan sedang mengutak-atik ponselnya. Kemudian ia memperlihatkan ponselnya pada Maira dan Nadira. Ini Tuan Sean memberikan beberapa bukti siapa pelaku yang memfitnah kamu, ujar Pak Dekan. Maira dan Nadira langsung melihatnya. Tuh kan si nenek lampir! Ucap Nadira geram. Sedangkan Maira menatap ponsel Pak Dekan dengan tatapan yang sulit diartikan. Bisa Bapak kirim bukti-bukti ini pada ponsel saya Pak? Tanya Maira. Tentu Mei, tentu, kamu tulis saja nomor kamu nanti Bapak kirim. Ucap Pak Dekan. Tuan Sean juga menyerahkan semua ini padamu, dan kamu ingin kamu berlaku apa padanya juga terserah kamu, mengingat ini pelakunya adalah saudara kamu. Jelas Pak Dekan. Ya, semua pelaku penyebar fitnah adalah Reina. Bahkan video saat Reina menyuruh dan membayar salah satu mahasiswa untuk memperkeruh keadaan ada juga di sana. Saya tidak akan membalasnya sekarang Pak, saya hanya ingin kuliah dengan tenang. Jawab Maira di luar dugaan. Tapi Mei, namamu buruk di kampus, kalau tidak dijelaskan. Ucap Nadira. Aku nggak peduli nah, yang penting aku sudah tahu pelakunya. Jika aku membalasnya bukan Reina akan diam di pasti makin jadi, aku tahu gimana dia. Jawab Maira. Pak Dekan mengangguk pelan mendengar jawaban dari Maira. Tolong jangan lakukan apapun dulu Pak, saya pikir belum waktunya, saya hanya ingin kuliah dengan tenang sampai saya selesai kuliah. Pinta Maira pada Pak Dekan. Baik, sesuai permintaan kamu Mei, jawab Pak Dekan. Setelah beberapa saat Maira dan Nadira pamit dari ruangan dekan mereka. Maira dan Nadira kini berjalan di koridor kampus,
Teman-teman mereka menatap mereka dengan tatapan aneh, tapi sudah tidak sebanyak tadi yang menatapnya rendah dan jijik. Maira dan Nadira mencoba untuk tidak terpengaruh dengan teman-temannya itu. Sampai tiba di hadapan mereka, Reina berjalan dengan dua rekannya. Saat berpapasan dengan Maira, "Bruk!" Tiba-tiba Reina terjatuh. "Oh, kenapa kamu menabrakku?" ucap Reina dengan lantang seraya memegangi kakinya dengan wajah kesakitan, sehingga membuat atensi beberapa mahasiswa beralih pada mereka. Sedangkan Maira memutar bola matanya malas, lagi-lagi Reina mencari gara-gara padanya. "Maaf kak, saya tidak tahu sejak kapan kakak di situ," jawab Maira santai. "Apa mata lo buta? Gue lihat kok lo sengaja nabrak Reina," jawab salah satu teman Reina. "Oh, jadi namanya Reina. Saya nggak kenal kakak ini kak. Jadi untuk apa saya menabraknya? Saya tidak suka membuat gara-gara dengan orang yang tidak saya kenal," jawab Maira panjang lebar. Mata Reina mendelik mendengar jawaban Maira. "Apa? Kakak nggak terima?" ucap Maira pada Reina. "Apa ucapan saya salah?" ucap Maira lagi. "CCTV ada loh di pojok sana," ucap Maira menunjuk letak CCTV. "Bukannya minta maaf malah banyak bacot," ucap teman Reina yang satunya. "Loh, saya harus minta maaf karena apa kak?" tanya Maira lagi. "Minta maaf karena lo udah nabrak Reina? Lihat kakinya terkilir nggak bisa jalan dia," bentak teman Reina. "Sudah Maira bilang, Maira nggak nabrak," bentak Nadira. Ia tak terima Maira dibentak-bentak oleh teman Reina. "Malah nyolot ajari teman lo ini," ucap teman Reina tak terima. Maira menunduk menjulurkan tangannya pada Reina. Reina menerimanya. "Ah sakit," ucapnya meringis berpura-pura sakit. "Sekali lagi, ada drama seperti ini, siapa pelaku penyebar fitnah di papan informasi tadi? Aku bikin malu semalunya," ucap Maira pelan. Reina langsung menoleh pada Maira. "Semua bukti ada di tanganku," ucap Maira lagi. Tanpa sadar Reina berdiri menegakkan kakinya dengan wajah panik. Sedangkan Maira tersenyum sinis melihat Reina. Maira melepas tangannya dari Reina. "Ayo nah lanjut," ucap Maira pada Nadira. "Kau udah keluar dari kerumunan." "Woi benar-benar sial en lo ya," teriak teman Reina. "Udah gue nggak apa-apa," ucap Reina. "Bubar semuanya," ucap Reina lagi. Katanya tadi nggak bisa jalan, tapi berdiri tegak," jawab salah satu mahasiswa yang berkumpul. "Palingan juga drama," jawab yang lain. Setelah semuanya pergi, teman Reina mendekat. "Rei, gimana sih lo nggak beneran sakit?" protes salah satu teman Reina. "Wah parah lo Rei," ucap yang satunya. "Bisa diam nggak?" bentak Reina pada kedua temannya. "Nih!" ucap Reina seraya memberikan beberapa lembar uang merah pada keduanya. Tentu saja teman Reina langsung diam dan mengerti apa yang harus dilakukan. Keduanya langsung memapah Reina meninggalkan tempat itu. "Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu?" gumam Sean. Saat mendapat laporan dari orang suruhannya yang mengawasi Nadira yang kini merangkap juga harus mengawasi istrinya. Semua bukti sudah Sean berikan. Pada dekan kampus, siapa pelaku yang memfitnah istrinya, tapi istrinya justru hanya diam saja. Saat pagi hari, ia mendapatkan laporan tentang kejadian di kampus. Tanpa sadar, ia langsung meminta rendera asistennya untuk mengatasi semuanya. Padahal sebelumnya, ia sudah berkata jika tidak akan ikut campur dengan urusan Maira. Bab ke-20. Malam pun tiba, keluarga Bagaskara tengah berkumpul di ruang keluarga setelah selesai makan malam. Seperti biasa, Sean akan sibuk dengan tablet di tangannya, si kembar sibuk dengan ponselnya. Hanya para wanita saja yang akan fokus pada tayangan televisi di depannya. Ryu, bagaimana tadi belajar di kantor papa? Apa lebih menyenangkan daripada belajar di sekolah?" tanya sang Uma. "Papa nggak nyuruh kita belajar pelajaran di sekolah Uma, kita disuruh belajar jadi karyawan di sana," jawab Rio menggebu. "Bener, sungguh pusing lihat pekerjaan orang dewasa Uma. Entah kapan hukuman aku sama Rio akan berakhir, kita tadi di sana bagaikan berjuang antara hidup dan mati," jawab Rio mendramatisir ucapannya. Mendengar jawaban sang adik, Nadira langsung melempar bantal yang tengah ia peluk sejak tadi. "Kalian cuma disuruh berhubungan dengan kertas dan pulpen, bukan disuruh melawan penjajah sama papa. Kenapa harus antara hidup dan mati?" kesal Nadira. "Ih kakak nggak lihat tadi, angkanya lebih banyak dari pelajaran matematika di sekolah. Lebih sulit dari yang ada di matematika. Pelajaran itu adalah musuh kami berdua," jawab Rio tak terima. "Kalau kalian mau belajar, mau teliti matematika itu nggak akan sesulit itu," ucap Maira menimpali. "Kami mana tahu, kalau cuma ngomong doang gampang." Kini Ryu yang bersuara. Terjadi perdebatan kecil antara Rio, Nadira dan Maira kali ini. Sang Oma yang mendengarnya hanya menggeleng kecil dengan tingkah keempatnya. Sedangkan Sean yang sejak tadi fokus dengan pekerjaannya tersenyum samar.
Telinganya menangkap semua perkataan anak-anak dan juga istrinya. Suasana hangat yang seperti ini tidak pernah ia rasakan kembali sejak sang istri pertama meninggal dunia. Dan baru kali ini ia merasakan kembali kehangatan dari keluarga lengkapnya, meskipun hatinya masih tidak bisa ditebak akan bagaimana pada istri kecilnya Maira. Setelah beberapa saat, Sean bangkit. "Papa ke kamar dulu, Mei buatin saya kopi," ucap Sean. Maira mengangguk dan segera menuju dapur untuk membuatkan kopi suaminya. Setelah selesai, Maira segera membawa kopi buatannya ke kamarnya. Terlihat Sean tengah duduk di sofa tunggal di dalam kamarnya. "Ini om kopinya," ucap Maira seraya menaruh kopi buatannya di meja yang berada di hadapan Sean. Maira mengambil laptopnya, ia berniat akan melanjutkan tulisannya karena di siang hari ia tidak sempat melakukannya. "Besok saya lembur, pulangnya malam," ucap Sean pada Maira. Belum sempat Maira menjawab ponselnya berdering. Maira menatap Sean pertanda ia izin menerima panggilan. "Angkat di sini saja," ucap Sean datar. Maira mengangguk dan segera menerima panggilan telepon itu. "Assalamualaikum. Hal penting apa, sampai-sampai harus melibatkan aku? Biasanya tidak pernah. Aku hanya berbicara sesuai kenyataan selama ini." "Iya, aku usahakan." Iya, aku datang." Panggilan terputus, Maira menghela nafas pelan. Barusan yang menghubunginya adalah sang papa Sony Mahendra. Hal yang jarang Sony lakukan selama ini, mungkin jika dihitung selama Maira hidup, hanya akan terhitung dengan hitungan jari berapa kali Sony menelpon anak bungsunya Maira. "Siapa?" kepo Sean. "Papa om, papa minta aku pulang besok malam," jawab Maira lesu. "Kamu minta temani Nadira aja ke sana," jawab Sean. Maira menggeleng, karena sebenarnya sang papa memintanya untuk datang bersama suaminya Sean, tapi saat mendengar Sean akan lembur tadi Maira urung mengatakan yang sebenarnya pada Sean. "Mei sendiri saja om," jawab Maira. "Pergi sama supir. Nanti saya yang urus," titah Sean. Maira mengangguk pasrah, moodnya jadi buruk setelah menerima panggilan dari sang papa. Sedangkan Sean sebenarnya ia khawatir, tapi ia tidak mau mengakuinya, ia terus membantah dalam hatinya. Mengingat bagaimana perlakuan mertuanya pada sang istri sebenarnya membuat Sean dilema akan mengantar sang istri atau tidak. Tapi Maira tidak mengatakan. Untuk meminta diantar, jadi Sean berpikir lebih baik menyuruh sang supir untuk mengantar Maira, setidaknya ia tidak begitu khawatir. Karena kalau ada apa-apa sang supir pasti akan langsung melapor. Maira duduk di sofa di mana ia biasa tidur setiap malamnya. Ia mengoperasikan laptopnya, rasa keselnya ia tumpahkan dalam tulisan di cerita novelnya. Sean juga melakukan hal yang sama, sesekali ia menyeruput kopi buatan istrinya Maira. Setelah beberapa saat Maira terlihat meregangkan tangannya ke atas, tentu saja hal itu tidak luput dari penglihatan Sean. Maira tidak menyadari tengah diperhatikan oleh Sean sejak tadi. Maira kembali memainkan jarinya di keyboard laptopnya. Kemudian ia mematikan laptopnya dan segera mengemasi laptopnya. Maira kembali menuju sofa. Kali ini dia sudah membawa bantal dan juga selimutnya. "Kamu sudah ngantuk, Mei?" tanya Sean. "Belum sih om, tapi ini sudah malam," jawab Maira. "Kamu tidur di kasur saja, biar saya yang tidur di sofa," ucap Sean. "Gak apa-apa om, biar Mei di sini saja. Sudah terbiasa," ucap Maira. Dalam hati Sean meringis mendengar jawaban Maira, ingin memaksa setelah menerima penolakan dari Maira barusan, rasanya lidahnya keluh untuk melakukan hal itu. "Mei, maaf jika selama kamu masuk dalam hidup keluarga saya, hidup kamu jadi tidak sesuai seperti yang kamu rencanakan," ucap Sean tiba-tiba. Maira menoleh pada sang suami, ia tak pernah berpikir jika Sean akan berkata seperti itu padanya. "Mei senang jadi bagian dari keluarga ini, Mei senang diterima di keluarga ini, meski Mei tahu hal ini hanya bersifat sementara," ucap Maira seraya tersenyum. Sedangkan Sean mendongak mendengar kalimat terakhir dari Maira, menyadari Sean kini menatapnya. Maira kembali bersuara. "Mei tahu, Mei tak bisa berharap lebih dengan pernikahan Mei dan Om, Mei sadar diri. Demi Nadira, Mei akan menunggu sampai calon istri Om yang dulu datang untuk mengambil posisinya kembali," ucap Maira lagi. Meski sebenarnya ada rasa tak rela dengan ucapannya barusan karena ia sudah merasa nyaman dengan keluarga Bagaskara, tapi Maira harus mengatakan itu agar Sean tidak salah paham padanya. Ia tahu dirinya tidak pantas bersanding dengan Sean. Sean yang seorang bos besar, memiliki istri seperti dirinya sungguh hanya suatu kebetulan sekaligus karena terpaksa. "Kamu gak akan kemana-mana, beri saya waktu untuk membiasakan semuanya, saya akan belajar," ucap Sean tegas. Maira hanya tersenyum mendengar ucapan Sean. Sekali lagi ia tekankan dalam hatinya, ia harus sadar diri. "Saya serius dengan ucapan saya, Mei," ucap Sean lagi. "Insya Allah om, kita ikuti alurnya saja," jawab Maira. "Bukan hanya saya yang harus belajar, Mei, tapi kamu juga," ucap Sean. Maira terdiam, ia sebenarnya bingung dengan hatinya, lebih tepatnya ia takut. Ya sekali lagi Maira katakan Maira sadar diri,
ia hanya istri pengganti, jika suatu saat calon istri suaminya yang dulu kembali. Bagaimana dengan dirinya? Berbagai kemungkinan berputar di kepala Maira. Mei, kau tegur Sean. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang mengganjal di pikiran kamu bisa kamu katakan? Ucap Sean. Mei hanya berpikir jika Mei tak pantas, ucap Maira. Namun belum selesai mengucapkan ucapannya, Sean sudah memotong perkataannya. Siapa yang bilang? Saya dan kamu hanya perlu sama-sama belajar. Saya tahu di antara saya dan kamu tidak ada rasa cinta. Jangankan cinta saya dan kamu tidak ada proses pengenalan seperti yang lain, semuanya terjadi begitu saja. Saya hanya meminta kamu untuk mau belajar, dicoba dulu. Jika kamu ingin menyerah kamu bisa katakan begitu juga dengan saya, tapi itu bisa kamu dan saya katakan setelah kita mencoba belajar. Ucap Sean panjang lebar. Untuk pertama kalinya Sean yang irit berbicara panjang dengan lawan bicaranya. Maira terdiam hingga akhirnya ia mengangguk. Sean tersenyum samar melihat anggukan yang diberikan Maira. Meski dalam hatinya sebenarnya juga membenarkan apa yang dikatakan Maira, jika seharusnya dia mengikuti alur saja tapi bukan Sean namanya jika ia tidak egois dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Esok pun tiba, Maira kini sudah berada di halaman kediaman Sony Mahendra. Sesuai dengan perintah Sean dengan diantar oleh supir pribadi Sean. Mbok Yam yang melihat Maira dari dalam langsung berlari. Non Maira, ucap Mbok Yam. Ia langsung memeluk majikan mudanya itu. Melihat tubuh Maira yang sedikit berisi membuat Mbok Yam tersenyum, ia berpikir jika keluarga dari suami Maira memperlakukan Maira dengan baik. Setelah berbincang dengan Mbok Yam, Maira masuk ke dalam rumah, baru saja masuk. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Maira. Bahkan sudut bibir Maira mengeluarkan darah saking kerasnya tamparan itu. Bab ke-21. Maira memegangi pipinya yang terasa panas setelah menerima tamparan dari Dina. Lagi-lagi ia harus menerima perlakuan yang seperti ini dari orang yang katanya adalah keluarganya. Ya, pelaku yang menampar pipi Maira adalah Dina sang mama. Maira menatap Dina dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Masih berani kamu menatapku, ha? Bentak Dina pada Maira. Maira menurunkan tangannya kemudian menegakkan badannya. Ia menatap Dina dengan tatapan menantang. Kenapa saya harus takut? Saya ditampar tanpa sebab oleh Anda. Ini yang suami Anda katakan hal penting. Ucap Maira dengan suara lantang. Mendengar suara lantang Maira, Sony Mahendra segera turun, disusul juga oleh Reina. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya Sony. Dia sudah mulai berani sama kita, Pah, ucap Dina. Maira hanya menatap datar Sony Mahendra, ia sama sekali tidak ingin membela dirinya di hadapan sang papa karena ia tahu hal itu tidak akan berguna atau bisa dikatakan percuma. Maira, kenapa jadi begini? Saya memintamu ke sini dengan baik-baik. Ucap Sony. Maira diam tak menjawab, ia justru berbalik hendak keluar dari kediaman Mahendra. Maira, kamu dengar saya tidak? Saya papamu. Bentak Sony Mahendra karena diabaikan oleh Maira. Apakah Anda akan percaya jika saya katakan istri Anda yang katanya mama saya ini tiba-tiba menampar saya tanpa alasan, ucap Maira datar. Anda tidak perlu menjawab karena saya sudah tahu jawabannya, ucap Maira lagi. Kemudian ia melanjutkan langkahnya untuk keluar dari kediaman Mahendra. Sebelum kamu keluar dari rumah ini, saya peringatkan untuk tidak mencari masalah dengan Reina. Sudah saya katakan kamu harus selalu mendahulukan Reina daripada kamu sendiri. Ucap Dina. Dan itu harus berlaku selamanya, tekan Dina pada Maira. Maira membalikkan tubuhnya. Sebelum Anda memperingatkan saya lebih baik Anda peringatkan putri kesayangan Anda dulu. Siapa yang selalu mencari masalah? Jika anak Anda masih saja tidak mau diam, semua bukti kejahatan anak Anda kepada saya akan saya serahkan pada polisi. Ucap Maira pada Dina. Hah, lo makin berani ya? Bentak Reina pada Maira. Saya diam bukan berarti takut pada Anda. Mulai sekarang, jika Anda masih mencari masalah dengan saya baik di kampus ataupun dimanapun, saya sebarkan semua aib Anda, tak terkecuali video Anda kemarin yang tengah membayar orang untuk bikin keributan di kampus. Ucap Maira pada Reina. Mata Reina mendelik mendengar penuturan Maira. Mah, Pah, lihat, Maira udah berani ngancam aku. Ucap Reina mencari pembelaan pada kedua orang tuanya. Maira, jangan keterlaluan kamu. Bentak Dina. Maira tersenyum sinis pada ketiga manusia di hadapannya, orang yang selama ini selalu memberikan luka padanya. Bahkan kini ia sudah berkeluarga. Ketiga orang di hadapannya ini masih tidak mau berhenti untuk menyakitinya. Saya keterlaluan apa? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya untuk melindungi diri saya sendiri. Jawab Maira. Begini sikapmu sekarang, Maira. Baru beberapa bulan keluar dari kediaman Mahendra, sudah tidak tahu sopan santun begini. Tukas Sony Mahendra. Mau bagaimana lagi?
Saya tidak pernah diajarkan tentang sopan santun oleh kedua orang tua saya sejak kecil. Ya saya hanya mengikuti sikap bagaimana orang itu bersikap pada saya. Ucap Maira enteng seraya tersenyum mengejek pada ketiga orang di hadapannya. Sony Mahendra mengepalkan tangannya menahan amarah. Ia tak menyangka Maira yang dulu selalu diam saat ditindas oleh istri dan anaknya. Kini berubah menjadi seorang yang mulai berani menjawab bahkan tak segan untuk mengancam putri dan istrinya. Dalam hati Sony Mahendra mengkhawatirkan sesuatu, tapi ia berusaha untuk berpikir positif jika semuanya akan berjalan sesuai rencana dan kendalinya. Sebenarnya ia mengundang Maira dan Sean ke kediamannya karena ia ingin meminta Sean untuk bekerja sama dengannya. Sony ingin perusahaannya semakin maju jika ada dukungan dari perusahaan Sean. Tiba-tiba penjaga rumah kediaman Mahendra masuk. "Maaf mengganggu Tuan, Nyonya," ucap penjaga kediaman Mahendra seraya menunduk sopan pada Sony dan Dina. "Di depan ada suami Non Maira, meminta Non Maira untuk segera pulang," ucapnya pelan. "Terima kasih Pak, saya memang sudah mau pulang," jawab Maira. Tanpa menoleh lagi pada papa, mama dan juga kakaknya, Maira langsung melangkahkan kakinya keluar rumah Sony Mahendra. Melihat Maira yang sudah keluar, Sony segera menyusul diikuti oleh Dina dan juga Reina. Terlihat Sean tengah duduk di balik kemudi dengan kacamata hitam bertingkir di wajahnya. Saat Maira hendak membuka pintu mobil, bagian belakang pintunya tak bisa dibuka. Maira beralih ke depan. "Om, pintunya terkunci, nggak bisa dibuka," ucap Maira. "Saya bukan supir kamu, duduk di depan," ucap Sean datar. Maira cemberut kemudian segera membuka pintu mobil di samping kemudi. Setelah Maira duduk anteng di posisinya tanpa menunggu Sony yang hendak menuju ke arahnya, Sean langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Dasar om belagu," ucap Reina. "Ray, kamu nggak tahu siapa suami Maira?" tanya Dina. "Nggak peduli mah, jika duda sudah pasti om tua," jawab Reina yakin. "Kamu cari di internet siapa Sean Keanu Bagaskara," ucap Dina pada putrinya Reina. "Malas," jawab Reina kemudian segera masuk ke dalam rumahnya. Sementara di dalam mobil, perlahan Sean memelankan laju mobilnya. Ia melirik sang istri yang kini duduk di sampingnya, yang kini tengah menatap jalan di depannya. Sudut bibir Maira yang terluka juga tak luput dari penglihatannya. "Sepertinya mereka memang tidak pernah memperlakukanmu dengan baik," ucap Sean dalam hatinya. Sean menghentikan mobilnya di depan sebuah restoran yang cukup terkenal. "Kamu sudah makan, Mei?" tanya Sean. Maira hanya menggeleng. "Temani saya makan di dalam," ucap Sean dengan nada tidak mau dibantah. "Ikuti saya," ucap Sean pada Maira. Maira hanya mengangguk. Sean melewati pintu samping, kemudian segera memasuki sebuah ruangan VIP. Sepertinya Sean sudah biasa ke tempat ini sehingga dengan mudahnya tanpa melewati pintu depan sudah tahu jalan yang langsung menuju ruangan VIP. Baru saja mendudukkan dirinya di ruangan yang bisa dikatakan lebih luas daripada ruangan VIP biasanya. Pintu diketuk, masuk seorang pelayan dengan semangkuk air es lengkap dengan alat kompresnya. Setelah kepergian pelayan itu, Sean langsung meraih handuk kecil dan segera mencelupkannya pada air esnya, lalu segera menempelkan handuk itu pada sudut bibir Maira yang terluka. Dapat Sean lihat bekas tamparan di pipi istri kecilnya itu. Maira yang sejak tadi melamun tersentak. "Ah," ucap Maira meringis. "Maaf Om, Mei melamun," ucap Maira seraya meraih handuk kecil di tangan Sean. "Biar Mei sendiri saja," ucap Maira. Sean hanya menurut saja, ia memperlihatkan sang istri yang tengah mengompres lukanya. "Mereka apakan kamu sampai seperti itu?" tanya Sean. Maira tersenyum. "Gak apa-apa Om, hanya perselisihan kecil," jawab Maira tersenyum. Tapi senyum itu terlihat berbeda bagi Sean. Maira, yang biasanya tersenyum padanya terlihat tulus, kini senyum itu terlihat seolah terpaksa ada sorot kekecewaan di mata Maira. "Mulai sekarang, kamu kalau ada masalah, jika kamu tidak bisa mengatasinya kamu bisa bilang pada saya," ucap Sean pada Maira. Maira hanya mengangguk. "Saya serius Mei, ingat kita harus sama-sama belajar menerima keadaan kita sekarang. Meski saya tahu ini sulit tapi kita coba saja dulu," ucap Sean lagi. "Baik Om, Mei akan berusaha," jawab Maira. Makanan pun tiba. Terlihat ada beberapa menu yang Sean pin. "Maaf saya tidak bertanya dulu apa kesukaan kamu. Jadi saya pesankan kamu makanan kesukaan Nadira," ucap Sean. "Gak apa-apa Om, Mei bisa makan ini," jawab Maira. Maira menatap makanan di hadapannya dengan tatapan sendu. Sejak dulu ia tidak pernah makan di tempat seperti ini. Ia hanya akan mendengar ucapan Reina yang akan memanas-manasinya jika Reina serta kakak dan juga kedua orang tuanya baru datang dari restoran mewah. Sedangkan Maira tidak pernah diajak oleh keluarganya itu. Yang Maira pernah datangi hanya cafe saja, itu pun ia datangnya dengan Nadira saja, tidak pernah dengan keluarganya. "Kenapa? Mau ganti menu?" tanya Sean pada Maira yang terlihat hanya menatap makanannya. Maira menggeleng. "Gak Om, Mei makan sekarang,"
Ucap Maira kemudian segera meraih udang pedas manis, yang ia sangat tahu jika itu adalah menu kesukaan sahabatnya Nadira. Melihat Maira akhirnya makan, Sean tersenyum samar, dalam hati ia berkata, "Aku bingung cara memperlakukan gadis ini, ia terlihat polos tapi juga rapuh, namun gadis ini sepertinya berusaha untuk terlihat kuat dan tidak mau bergantung pada siapapun. Nadira, kehidupan seperti apa sebenarnya yang temanmu ini jalani selama ini?"